Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Minggu ini Dapur Alesa telat upload. Buatnya pun juga pakai sisa kelapa yang masih ada di kulkas. Ya, kali ini nih roti yang saya buat, bagian atasnya manis, bagian tengahnya asin. Jadi manisnya dapet, gurih wangi kelapanya juga dapet, tengahnya ada gurih-gurih rasa mentega. Insya Allah ini lembut banget, dan kali ini saya menggunakan bread improver ya, atau pelembut roti. Jadi mungkin kalau teman-teman perlu referensi roti-roti yang menggunakan pelembut, kebetulan minggu ini saya buat yang menggunakan pelembut roti. Oke, silahkan disimak ya teman-teman, semoga bermanfaat untuk semuanya. Yang pertama kita siapkan ada 170 ml susu cair dingin, kemudian gula pasirnya saya pakai 50 gram, kemudian 1 kuning telur, kemudian 5 gram ragi. Nah, ini kalau sudah saya aduk biar tercampur rata. Kalau udah tercampur, sisihkan ya. Kemudian untuk terigunya saya pakai 300 gram tepung protein tinggi semua, kemudian 15 gram susu bubuk. Nah, untuk bread improvernya atau pelembut rotinya itu 1 gram saja ya. Jadi untuk ukuran 250 gram itu standarnya hanya 1 gram bread improver yang boleh kita pakai. Ini kebetulan karena 300 gram terigunya, nggak apa-apa kita pakai 1 gram. Kemudian kalau sudah, campuran tepung, susu, dan bread improver ini akan kita masukkan ke dalam adonan cair tadi. Kemudian aduk rata. Nah, kalau sudah tercampur, nanti saya akan mixer ya. Selanjutnya adonan yang tadi kita campur akan siap di mixer. Saya mixer pakai kecepatan paling rendah dulu ya, biar dia tercampur. Kemudian kalau sudah agak halus seperti ini, saya masukkan 3 gram garam sama 50 gram margarin. Selanjutnya kalau sudah, kita mixer kembali sampai dia kalis elastis. Kalis elastis itu kunci dari roti bisa lembut ya teman-teman ya. Jadi usahakan adonan ini tuh bener-bener lembut. Jadi kalau roti itu kalis elastis, dia nggak akan keras ya. Nah, ini tanda kalis elastis itu kalau kita bentangkan, nah dia nggak putus. Nah, kalau sudah, kita akan istirahatkan dulu adonan kita. Tergantung cuaca ya teman-teman. Saya tuh biasanya kalau syuting kayak gini tuh siang, jadi saya paling setengah jam, atau enggak ya kalau misalkan pagi biasanya bisa lebih lama untuk dia bisa mengembang. Kalau banyak waktu lagi, bisa juga kita bisa 2 kali kempiskan. Nanti kita istirahatkan setengah jam, kempiskan, istirahatkan lagi setengah jam, itu roti akan makin mengembang, makin empuk. Nah, sembari kita nunggu adonan kita mengembang, saya akan buat toppingnya. Tadi saya sudah masukkan ada terigu, protein rendah atau protein sedang bisa, tapi lebih bagus rendah. Kemudian saya campur coklat bubuk. Untuk gramasinya ada di deskripsi ya. Kemudian ini saya masukkan gula halus.
kemudian saya campur rata, lalu saya masukkan margarin. Margarin ini nanti dicampur dengan tepung-tepungannya ini biar sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur baru nanti kita akan masukkan cairannya. Ini kayak gini ya. Kalau coklat tuh dia agak padat gitu teksturnya. Nah, ini saya pakai hanya 45 ml susu. Jadi saya memang pengennya teksturnya agak tebal untuk toppingnya. Teman-teman bisa menambahkan kurang lebih 5 ml jadi 50 ml atau 55 ml nanti akhirnya atau endingnya dari seluruh cairan yang kita masukkan untuk topping ini. Kalau pengen dapat tekstur toppingnya yang lebih tipis, jadi bisa menutup ke permukaan. Karena saya pengennya agak tebal crunchy-nya, jadi saya hanya menggunakan 45 ml saja. Nah, tekstur akhirnya akan seperti ini. Kalau sudah, nanti kita tinggal masukkan ke dalam plastik segitiga atau piping bag ya teman-teman. Boleh nanti kalau tambah 5 ml atau 10 ml dia akan lebih encer, tergantung dari nanti teman-teman pengennya seperti apa. Kalau seperti ini hasilnya dia agak tebal toppingnya. Kalau standar sih 50 ml ya, jadi tidak terlalu tipis, tidak terlalu tebal juga. Oke, kita kembali ke adonan kita. Ini udah setengah jam saya diamkan dan sudah mengembang. Kita kempiskan dulu. Kalau sudah, kita kempiskan, kita buang gasnya, kita timbang. Saya akan bagi 10 untuk seluruh adonannya, jadi masing-masing kurang lebih 60 gram. Kemudian lakukan penimbangan ini sampai habis ya. Nah, kalau sudah, kita akan rounding adonan. Kempiskan dulu. Bisa kalau udah mahir rounding adonan itu pakai tangan, pakai telapak tangan maksud saya. Tapi kalau belum mahir, ditaruh aja di papan kerja atau alas kerja. Intinya yang penting kita lakukan rounding itu bagian permukaan atasnya itu biar lebih halus. Nah, lakukan semuanya sampai habis ya teman-teman ya. Itu biasa. Kalau sudah di rounding semuanya, kita akan istirahatkan dulu 10 menit kurang lebih biar lebih mudah dibentuk adonannya. Nah, kalau sudah 10 menit, kita akan ambil satu adonan. Ini kita cuma bentuk bulat saja kok nih teman-teman. Jadi bagian atas tuh haluskan biar halus. Kemudian kalau sudah dibalik, bagian dalamnya, karena kita bagian luarnya tadi sudah ada rencananya kita buat topping manis, saya nggak pengen dalamnya manis juga, jadi saya kasih isian berupa nih, saya pakainya margarin mentega. Kalau teman-teman punya mentega jauh lebih enak, tapi karena mentega saya nggak ada dan kebetulan juga mahal kalau mentega itu, jadi saya cuma isi dengan margarin tapi dia mix mentega gitu, jadi masih ada wangi-wanginya. Nanti rasanya akan cenderung asin gurih untuk bagian dalamnya. Silahkan nanti disesuaikan teman-teman mau diisi apa.
Intinya saya pengennya untuk roti kali ini kita pas gigit ada rasa manis seperti biskuit bagian permukaannya sama gurih kelapa. Nah bagian tengahnya itu asin gurih dari aroma margarin atau mentega. Nah kalau sudah, ini akan saya istirahatkan sampai dia mengembang 2 kali lipat. Selanjutnya kalau sudah mengembang, kita tinggal kasih bagian atasnya topping coklat tadi ya. Silahkan teman-teman kalau mau dibuat penuh atau tidak, nggak masalah. Kalau agak lebih padat kayak gini, saya buatnya biar kayak topping biskuit gitu, biskuit yang kepotong-potong gitulah, jadi bukan penuh ya. Kalau nanti teman-teman membuatnya lebih encer, nanti bisa kayak roti boy seperti itu, tapi bentuknya jadi coklat. Nah kalau sudah, saya masih punya sisa kelapa, saya kasih taburan kelapa bagian atasnya. Lakukan semuanya sampai habis ya. Kalau sudah, saya udah siapkan panggangan, jadi saya pakai oven gas. Saya panggang nanti di suhu 155 derajat kalau di oven saya sudah panaskan 10 menit. Jadi silahkan kenali oven masing-masing ya teman-teman ya. Ini saya panggang kurang lebih 20 menit. Kalau sudah, nanti hasilnya akan seperti ini, tidak perlu kita oles apa-apa. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum.